Farid itu kan aku panggilnya Farid aja atau Farid aja, nggak usah Farid. Farid. Oke, ini perkenalkan, ini Farid Hamka. Halo, saya Farid. Putranya Pak Yusuf Hamka yang Tiga anak bungsu. yang ketiga. Oke, ngedekat ke sana yuk. Boleh. Itu namanya apa? Itu Book Hive Perpustakaan Bersama. Perpustakaan bersama. Mm-mm. Oke, perpustakaan bersama ini ada di mana aja selain di Taman Suropati ini? Di luar Jakarta ada di Surabaya dan di Bali. Di Jakarta ada di 7 taman. 7 Jadi taman. Taman Katlea, Taman Menteng, Sepatu Dea Jagakarsa, Lapangan Banteng, Taman Situ Lembang, sama Taman Suropati. Udah banyak banget ya. Lumayan. Nah, diterangin dong ini tuh kenapa bentuknya kayak gini, terus ya ini deh idenya dari mana dan lain-lain. Sebenarnya idenya sih ini perpustakaan bersama udah ada di luar negeri ya. Itu tuh dipakai buat orang bertukar buku gitu. Ya aku mikir kayak di Jakarta kayaknya orang nggak ngebaca sebanyak itu. Jadi aku punya ide ya buat aja, apalagi di Taman Jakarta yang bisa banget diaktifasi gitu kan. Oke. Jadi ini ada kartu instruksinya misalnya. Buku-bukunya bermacam-macam. Apa aja? Ada buku untuk anak-anak atau orang dewasa atau apa? Kriterianya biasa apa? sih yang general ya, kayak misalnya itu yang apa namanya buku fantasi, fiksi gitu kan. Ini ada buku general marketing, guerrilla marketing. Jadi ya buku yang sekira-kiranya orang bakal ngambil dan baca lah ya. Oh oke. Ini kan ditaruh di taman umum, dibuka nggak, digembok nggak? Maksudnya lemarinya itu? Kita buka sesuai dengan jam buka taman. Ada jam berapa aja? Jam biasanya kalau udah buka karena tutup. Oh biasanya dari jam 6 sore. Betul. Kalau sedang nggak PPKM gitu ya? Betul. Kan masih ditutup. Emang sekarang udah buka karena itu bukan di dalam tamannya, tapi di kompleks. Oke, awalnya ada berapa buku sih kamu taruh di sini? Cuma satu ini waktu itu, sekarang udah nambah, tapi yang ini cuma kebetulan gara-gara bukanya kan baru kesempatan 2 hari sampai akhirnya PPKM. Ini semua masih buku kamu? Maksudnya? Enggak, semuanya donasi kok. Aku nggak pernah taruh bukuku sendiri. Nah, buku pertama yang mana? Yang pertama ditaruh dulu, masih ingat nggak? Aku lupa kalau itu. Kayaknya ini deh. Oh itu, oke. Sekitar pasti ada di sini. Tapi waktu itu tuh jadi ceritanya kan kita udah buka satu dulu, Book Hive di Situ Lembang. Yang donasi banyak, ada surplus sekitar 8 dus. Dari situ ya udah. Ini aku ada banyak banget surplus, tapi raknya cuma ada satu. Tapi ya sekarang ada banyak. Aku jadi kayak ya udah deh kita taruh. Jadi nggak usah ada sumber sendiri. Ini sumber dari pembaca Jakarta yang mendonasikan bukunya untuk Book Hive. Kita balikin ke pembaca Jakarta lain. Oh malah nggak berkurang ya? Nggak berkurang. Kan, aku juga pikir kan pasti kayak ada julid juga dikit kan kayak ntar diloakin. Masa sih gitu? Ternyata surplus sampai sekarang. Oke. Ya maaf aja kan di tempat umum terbuka biasanya orang tuh ada yang baca, aduh ini bagus, tengok kiri tengok kanan masukin tas gitu. Kalau misalnya baca bagus ya udah, justru itu kita nggak apa-apa. Sebenarnya boleh ngambil buku di bawa pulang untuk dibaca, dan bahkan aku sebagai pembaca ngerti kan. Suka banget satu buku kita pingin, ya udah silakan diambil, tapi ntar kan kita sebagai pembaca pasti ada buku lain yang pasti bermanfaat bagi orang lain, meskipun buat kita itu bukan buku favorit kita. Jadi silakan bawa buku-buku tersebut ke dalam Book Hive, kasih orang lain yang bakal mendapatkan tersihir oleh membaca buku ini, gitu aja. Apalagi kalau buku misalnya nih, aku boleh buka lagi? Boleh banget. Misalnya udah selesai gitu baca buku, misalnya bawa buku yang mana tadi yang kamu tunjukin pertama? Yang tadi aku tunjukin macam-macam. Misalnya yang ini. Aduh, orang tertarik banget baca dulu, sebuku kan bisa habis sebulan apa 2 minggu gitu. Bawa pulang selesai balikin lagi boleh atau boleh juga. Pasti kan ada kala selesainya juga gitu. Ada, aku kaget juga karena aku pikir kan ya udahlah orang udah hidup jauh-jauh dari Book Hive ini. Mereka nggak bakal mau balikin dong meskipun udah selesai. Ternyata ada beberapa orang yang wanti-wanti kayak saya mau balikin, udah buka belum? Terus aku tanya emang di mana? Di Bekasi. Dari Bekasi. Itu kan planet lain gitu kan. Makanya itu planet lain gitu kan. Tapi ya kebetulan lah, dan akhirnya kan tadi yang pertama Book Hive saya buat sendiri kan, pakai biaya sendiri. Tapi yang ini disponsori sama alumni FHUI tahun 1991. Jadi itu yang ngasih lihat kalau misalnya orang juga punya interest jadi kalau mau berkontribusi untuk pembuatan Book Hive bukan cuma menyumbang buku, tapi juga bisa monetary buat infrastrukturnya juga. Oke, misalnya nih, misal saya di rumah kan ada buku lumayan tuh.
lumayan banyak banget gitu. Aku beneran ini di rumah sampai berapa rak Aku gitu. juga kok banyak yang nggak itu dibaca belum. banyak ada, itu dia banyak yang nggak dibaca. Ya udah taruh di sini deh. Mungkin orang lain kan lebih butuh gitu. Taruh aja atau mesti ngomong Taruh ke siapa? aja, jadi tinggal dipilah yang mana yang dirasa bermanfaat bagi masyarakat luas. Jadi kayak buku-buku yang udah nggak relevan kayak hukum kelapa sawit tahun 70-an, ya dipilah dulu lah. Tapi yang lain silakan taruh sini. Ntar orang bakal ngambil, bakal ngeliat, bakal browsing. Senantiasa ilmu kita bukan stay di rumah kita doang, Iya. tapi bisa menyebar ke seluruh Jakarta. Apalagi kalau ngelihat ini nih taman nih ya, buat duduk nih, tempat duduknya ada, baca di sini gitu kan, sambil minum kopi gitu kan. Kalau Mbak Indi mau lihat itu di Jakarta Book Hive punya akun Instagram. Itu tuh udah ada banyak banget orang kalau ke olahraga di situ Lembang, mereka ngambil buku buat dibaca sambil nikmatin tamannya. Kenapa aku milih taman juga ya karena itu, karena ada aktivasi bersama ya. Iya. Kita ngasih taman pengunjung pembaca, pembaca juga bisa enjoy jalur hijau di sekitar Jakarta. Oke. Jadi mereka tahu juga lah bukan cuma mall yang perlu diperjuangkan selama pandemi atau selama apa, tapi ruang-ruang publik yang masih gratis. Oke. Orang tuh baca udah jarang dari buku loh. Ya. Ya kan lebih banyak Kurang lebih. di komputer, di digital, Betul. di website, di apa gitu. Ini masih kayak barang kayak begini masih laku nggak kira-kira Laku menurut banget. kamu? Karena aku sebagai pembaca juga aku baca tuh nggak cuma digital tapi juga di buku. Karena dua-duanya ada manfaat sendiri ya. Kalau digital itu jelas kita bisa baca banyak buku dalam satu tempat. Iya. Tapi buku tuh sesuatu yang bener-bener kita tuh harus kadang-kadang kalau kita pegang buku sendiri kita pengen coret-coret, Iya. itu tuh jadi sesuatu yang pengalaman yang berbeda. Oke. Jadi senantiasa masih hidup sih buku fisikal dan toko-toko buku besar meskipun pada tutup. Sekarang banyak toko buku indie yang akhirnya buka yang ada marketnya sendiri. Jadi aku lumayan positif dan optimis deh ya soal dunia literasi di Oke, Indonesia. rencana mau buka berapa lagi kayak begini? Dan di mana lagi? Aku sih pingin, kebetulan aku kan nggak nyangka ada di Surabaya sama di Bali kan. Ya pingin expand banyak. Yang penting kita nggak tahu, kita nggak ada angka pasti, angka goalnya. Tapi selama ini masih bermanfaat bagi warga Indonesia, aku pingin. Oke, thank you. Makasih banyak. Oke, kamu kan kayak apa ya, sosial gitu ya untuk buku. Oke, kamu yang upayain gitu. Tapi orang lain mau ikut nyumbang, mau apa, silakan. Banget. Kayak gini-gini tuh mengingatkan aku sama Pak Yusuf Hamka. Maksudnya beliau itu kayak yang mau nyumbang masjid silakan, nasi kuning silakan, kayak gitu. Kamu belajar dari ayah apa gimana? Wah, beda-beda ya, karena satu pasti ada influence dari papa sendiri. Tapi juga aku kan coba di hal yang beneran aku suka gitu. Aku suka ngebaca, ya itu yang aku sumbangin. Nggak mungkin aku tinggal sumbangin masjid gitu, karena Ya, itu maksudnya, bukan. tapi ada korelasi Pasti, benang merahnya gitu. Jadi salah satu dari papaku kemarin ini, bukan kayak beberapa bulan lalu, dia bilang kalau kamu bisa ngelakuin sesuatu tanpa ngebuat kamu miskin, ya udah lakuin aja ketika itu bisa memberi manfaat. Dan aku juga jadi mikir, ya udah, ini aku kayak tinggal buat infrastrukturnya itu doang yang keluar biaya, bukunya ngisi sendiri. Aku jadi keingetan papaku, ya ini nggak ngebuat lu miskin, ya dan ini bermanfaat banget. Jadi ini yang ngebuat aku berkembang ngembangin ini nggak cuma satu. Jadi ya papa ya banyak influence sih di hidup aku juga. Boleh tahu nggak rak itu dari kamu sendiri atau bareng-bareng? Dari sendiri. Yang pertama dari sendiri, tapi akhirnya pembuatan yang lain sama kayak papa, misalnya dia buat program satu nasi kuning dia buat pakai uang sendiri. Iya. Akhirnya banyak yang nyumbang. Iya. Ini pun kisahnya sama. Aku buat satu rak, tiba-tiba banyak yang kontak, kita mau sponsorin, kita mau endorse, kita mau, bahkan ada komunitas ASN Jakarta gitu yang crowdfunding buat ngebuat satu book hive di Taman Lapangan Banteng. Dan juga komersil yang beli akhirnya rak ini. Gitu sih. Oke, keren. Influence apa aja sih yang ayah sebarkan ke anak-anaknya?
Wah, itu susah karena macem-macem ya. Misalnya dalam hal untuk sesama, untuk kebaikan, untuk apa, kok nggak hitung-hitungan gitu kan, orang ada yang Satu masih hal yang hitung-hitungan. aku bener-bener bangga dari papa, dia tuh prinsipal. Dia tuh tahu apa, dia tuh kayak ada perspektif kebenaran menurut dia apa, dan dia nggak takut gitu untuk mencari kebenaran itu. Dia nggak takut ngelakuin program-program, karena sebenarnya misalnya dia kan Tionghoa juga gitu, dia nggak takut gitu memperjuangkan memperjuangkan agama atau memperjuangkan hal-hal sosial. Jadi di situ aku juga jadi ada influence. Aku pun kalau misalnya kita tahu apa yang benar, kita jangan takut. Itu aja Oke, sih kayaknya. dan itu itu kan ke anak-anaknya semua ya. Pasti, karena sebenarnya papa kan karakternya pribadinya juga berkarisma kan. Iya banget. Dan di keluarga kita juga ya karakternya lumayan kuat. Jadi kayak kita kalau ada sesuatu yang kita suka ya pastinya kita ambil juga pelajarannya. Oke, keluarga papa itu semuanya udah muslim atau belum? Kakak adiknya atau Anak-anak keluarga inti, papa, mama, anak-anaknya tiga-tiganya. sebenarnya kalau papa sih itu dia membebaskan keluarga. Yang penting menurut dia adalah kita ada ada iman terhadap sesuatu yang lebih besar dari kita. Itu sih, jadi aku nggak pernah ngerasa terpaksa ngelakuin apapun gitu di keluarga secara spiritual aja. Tapi maksudnya kalian itu akrab aja gitu, Akrab banget. nggak ada apa barrier. Itu yang papa juga tekenin banget, karena sebenarnya keluarga dia, kakak adik dia itu ada yang Buddha, ada yang Katolik. Karena menurut kita meskipun agama kita beda, satu hal adalah kita manusia gitu. Kita ada di bumi ini, kita ada sesuatu yang menciptakan kita, dan itu tugas kita di bumi ini ya buat berbuat baik kepada orang lain. Karena papa juga berbuat baik kepada orang-orang yang sebenarnya nggak kenal langsung sama dia kan. Kayak gitu aja sih. Nah, papa itu lagi kecilnya susah banget, ya kan? Yang aku tahu jualan es mambo, terus cita-cita pengen jadi tukang parkir, lain-lain gitu. Itu kan kerja keras beliau tuh bisa sampai kayak gini kan gila banget gitu. Kerja keras seperti apa yang ditularin ke anak-anaknya? Wah, ditularin susah ya kalau kayak gitu. Karena sebenarnya papa kan ngelakuin segala macam hal juga ya bukan dia juga ngelakuin di luar rumah gitu kan. Tapi ya kita ngelihat dia fighter dan dia hustler, terus-terusan dia berjuang buat segala macem ya. Dan dia orangnya tuh street smart banget. Dia bisa benar-benar kenal ini, kenal ono, dia langsung hubungin gini kono. Iya, terbukti banget. Jadi sebenarnya kalau tular-tularan susah sih ya, karena sebenarnya orang-orang kan ada karakter sendiri, ada hidupnya sendiri, ada perspektifnya sendiri. Dan untungnya papa tuh sekarang bisa ngobrol dan berdiskusi, bukan cuma kayak kalian harus A, B, C gitu. Aku lumayan bersyukur sih punya papa yang kayak papa, karena dia bisa ngertiin masalahku, aku juga bisa sharing ke dia dan dia bisa sharing ke aku. Kita jadi diskusi dua arah. Bukan cuma diktator ceritanya gitu. Iya. Oke, thank you. Ya, semoga bermanfaat ya. Banget.